Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk kita lanjut ke bagian kedua, Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Bidan. Yuk, cus kita langsung saja belajar. Semangat belajar, bismillahirrahmanirrahim. Jabatan Fungsional Bidan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019. Masih tetap semangat belajar ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Butir kegiatan untuk yang bidan ahli utama meliputi yang pertama, melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. Kedua, menyusun perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis. Tiga, memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis. Empat, melakukan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis. 5, memberikan asuhan kala 1 persalinan fisiologis. 6, melakukan asuhan kala 2 persalinan fisiologis. 7, melakukan asuhan kala 3 persalinan fisiologis. 8, melakukan asuhan kala 4 persalinan fisiologis. 9, melakukan pengkajian pada ibu nifas fisiologis. 10, melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis. 11, melakukan persiapan preoperasi obstetrik ginekologi. 12, memberikan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. 13, melakukan fasilitasi inisiasi menyusu dini atau IMD. 14, melakukan asuhan neonatal esensial. 15, melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam sampai 48 jam pasca kelahiran atau KN1. 16, melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ketiga sampai hari ke-7 pasca kelahiran atau KN2. 17, melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke-8 sampai hari ke-28 pasca kelahiran atau KN3. Lanjut ke yang 18, memfasilitasi konseling kesehatan reproduksi. 19, memfasilitasi konseling pranikah. 20, memfasilitasi konseling keluarga berencana atau KB. 21, melakukan pemetaan sasaran dan analisis data pada keluarga dan masyarakat. 22, melakukan pembinaan keluarga balita atau remaja atau lansia. 23, berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. 24, melaksanakan tugas jaga shift malam. 25, melakukan asuhan kebidanan di kamar bedah. 26, mengidentifikasi kebutuhan, melakukan analisis dan merencanakan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di puskesmas. Ke-27, melakukan pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. 28, melakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat puskesmas. Dan yang ke-29, melakukan screening pencegahan penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak atau PPIA di puskesmas atau rumah sakit. Kita lanjut ke uraian kegiatan bidan ahli madya yang meliputi yang pertama, memberikan nutrisi dan rehidrasi parenteral pada kasus kebidanan. 2, melakukan pengkajian pada ibu bersalin patologis dan atau penyakit penyerta. 3, memberikan asuhan kala 1 persalinan patologis dan atau penyakit penyerta dengan kolaborasi. 4, melakukan asuhan kala 2 persalinan patologis dan atau penyakit penyerta dengan kolaborasi. 5, melakukan asuhan kala 3 persalinan patologis dan atau penyakit penyerta dengan kolaborasi. 6, melakukan asuhan kala 4 persalinan patologis dan atau penyakit penyerta dengan kolaborasi. 7, melakukan pengkajian pada ibu nifas patologis dan atau penyakit penyerta. 8, melakukan kolaborasi asuhan kebidanan pada ibu nifas patologis. 9, melakukan kolaborasi dengan profesi terkait pada kasus kebidanan dengan kasus patologis dan atau penyakit penyerta. 10, mengevaluasi pelaksanaan pencegahan infeksi nosokomial dan pengendalian lingkungan dan pasien safety pada kasus kebidanan patologis dan atau kasus kebidanan dengan penyakit penyerta. 11, melakukan kolaborasi dalam pelayanan kontrasepsi metode operasi wanita atau MOW. 12, melakukan penanganan komplikasi alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR dengan kolaborasi. 13, melakukan penanganan komplikasi alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK dengan kolaborasi.
14. Melakukan penanganan komplikasi kontrasepsi metode operasi wanita atau MOW dengan kolaborasi. 15. Melakukan identifikasi masalah, analisis, dan intervensi permasalahan kebidanan komunitas. 16. Menggerakkan dan memberdayakan upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM di bidang tumbuh kembang, imunisasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi pada individu, keluarga, dan masyarakat di wilayah kerja. 17. Berpartisipasi aktif dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. 18. Melaksanakan audit internal mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana atau KB. 19. Melakukan kredensialing asuhan kebidanan oleh bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya dan bidan kategori keterampilan. 20. Melakukan asesmen kompetensi bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya. Lanjut 21. Melakukan pembinaan pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi tingkat kabupaten atau kota. 22. Berpartisipasi aktif dalam forum penguatan penurunan AKI dan AKP. 23. Melakukan koordinasi lintas program atau lintas sektor dan mitra terkait kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. 24. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. 25. Mensosialisasikan program di bidang pelayanan kebidanan pada kabupaten kota atau instansi di wilayah kerjanya. Ke-26. Melakukan workshop tata kelola dan rujukan di kabupaten atau kota atau provinsi. 27. Mengikuti pertemuan rutin antar instalasi di rumah sakit atau antar bidang di dinas kesehatan. 28. Melaksanakan supervisi fasilitatif pelayanan kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi atau keluarga berencana. 29. Melakukan kunjungan keliling atau supervisi secara berkala di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. 30. Melakukan supervisi kelengkapan rekam medik setiap klien mau pulang dan pindah ke rawat inap lain. 31. Melakukan bimbingan asuhan kebidanan kepada peserta didik di rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan. 32. Memimpin pre dan post conference dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan pada kasus-kasus tertentu. 33. Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat rumah sakit kelas A atau B atau C atau D. 34. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuhan kebidanan di tingkat kabupaten atau kota atau provinsi. 35. Menyusun rencana 5 tahunan atau Renstra fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. 36. Menyusun rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan FKTP atau kesehatan reproduksi di FKTP atau FKRTL. 37. Menyusun standar prosedur operasional pelayanan atau SOP kebidanan. 38. Menyusun pemenuhan kebutuhan alat, sarana, dan prasarana pelayanan kebidanan tingkat nasional. 39. Menyusun bahan bimbingan klinik di bidang asuhan kebidanan di rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan. 40. Menyusun materi uji kompetensi jabatan fungsional bidan. 41. Menyusun pedoman atau panduan atau manual mutu dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja di pelayanan kebidanan. 42. Mengevaluasi KIE terkait upaya promotif preventif pelayanan kebidanan. 43. Melakukan evaluasi dan analisis penyebab ketidakberhasilan program pada individu, keluarga, dan masyarakat. 44. Melakukan evaluasi pelayanan kebidanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
45. Melakukan evaluasi asuhan kebidanan pos tindakan kasus onkologi obstetrik ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi. 46. Melakukan evaluasi kinerja program kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi tingkat kabupaten atau kota atau provinsi. 47. Merancang atau mendesain instrumen monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan yang digunakan skala provinsi atau kabupaten atau kota. Dan yang ke-48, merancang dan merencanakan program kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi ibu dan anak. Lanjut mempelajari yang uraian kegiatan bidan ahli utama yang meliputi yang pertama, melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus subspesialistik di bidang endokrinologi reproduksi kebidanan dengan kolaborasi. 2. Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus subspesialistik di bidang pelayanan kebidanan, obstetri dan ginekologi dengan kolaborasi. 3. Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus subspesialistik di bidang anak, perinatologi, pediatrik, dan neonatologi dengan kolaborasi. 4. Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus subspesialistik di bidang bedah kebidanan dengan kolaborasi. 5. Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus subspesialistik lain di bidang kebidanan dengan kolaborasi. 6. Menyusun perencanaan pelayanan kebidanan pada kondisi bencana. 7. Menjadi saksi ahli kasus asuhan kebidanan. 8. Memberikan pertimbangan ilmiah kepada pejabat pimpinan tinggi atau menteri pada penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebidanan. 9. Melaksanakan audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional. 10. Melakukan pembinaan etik dan disiplin bidan. 11. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan kepada bidan satu jenjang di bawahnya. 12. Melakukan kredensialing asuhan kebidanan oleh bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya dan bidan kategori keterampilan. 13. Melakukan asesmen kompetensi bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya. 14. Melakukan pengkajian kebutuhan sumber daya manusia kebidanan tingkat provinsi dan nasional. 15. Menyusun materi uji kompetensi jabatan fungsional bidan. 16. Menyiapkan rancangan rumusan kebijakan asuhan kebidanan di tingkat nasional. 17. Menyusun bahan perencanaan pelayanan kebidanan tingkat nasional. 18. Menyusun bahan rencana strategis bidang pelayanan kebidanan. 19. Menyusun pedoman audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional atau tingkat rumah sakit rujukan nasional. 20. Menyusun kurikulum dan modul pelatihan in-service untuk bidan yang digunakan secara nasional. 21. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kesehatan ibu anak tingkat nasional. 22. Menyusun konsep pengembangan program pelayanan kesehatan ibu anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi yang mendapat pengakuan secara nasional. 23. Merumuskan konsep pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat dalam pelayanan kebidanan. 24. Menciptakan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan. 25. Mengembangkan pelayanan kebidanan komunitas sebagai role model dalam pelayanan kebidanan. 26. Merancang program upaya pemberdayaan ibu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dan antisipasi masalah pencegahan komplikasi dan kegawat daruratan. 27. Mengembangkan inovasi asuhan pelayanan kebidanan. 28. Menciptakan inovasi di bidang pelayanan kesehatan ibu atau anak atau keluarga berencana atau kesehatan reproduksi. 29. Menciptakan inovasi di bidang pelayanan kebidanan komunitas. 30. Menyusun pedoman atau panduan pelayanan kesehatan ibu atau anak atau keluarga berencana atau kesehatan reproduksi di tingkat nasional. Lanjut yang ke-31. Menyusun pedoman atau panduan pelayanan terkait kebidanan komunitas tingkat nasional.
32. Menyusun rincian kewenangan klinis bidan sesuai dengan unit kerjanya. 33. Merancang atau mendesain program peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kebidanan tingkat nasional. 34. Merekomendasikan penghargaan atau sanksi pelanggaran etika bagi bidan. 35. Melaksanakan uji coba penerapan teknologi terbarukan di bidang pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana atau kesehatan reproduksi. 36. Melaksanakan uji coba penerapan teknologi terbarukan dalam pelayanan kebidanan komunitas. 37. Mengevaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kesehatan ibu atau anak atau keluarga berencana atau kesehatan reproduksi. 38. Mengevaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kebidanan komunitas. Dan 39. Menganalisis jurnal internasional bidang pelayanan kesehatan ibu atau anak atau keluarga berencana atau kesehatan reproduksi atau kebidanan komunitas dan menuangkannya dalam bentuk pedoman atau panduan. Dan sesuai dengan Permenkes, bidan kategori keterampilan yang meliputi bidan terampil, bidan mahir dan penyelia, serta kategori keahlian yaitu bidan ahli pertama, bidan ahli muda, bidan ahli madya, dan bidan ahli utama yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diberikan nilai angka kredit. Pada bagian Permenkes diatur tentang hasil kerja. Hasil kerja tugas jabatan fungsional bidan yang pada pasal 9 ini mengatur tentang hasil kerja tugas jabatan fungsional bidan berdasarkan kategori keterampilan dan kategori keahlian. Sesuai dengan pasal 10, dalam hal unit kerja tidak terdapat bidan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan 2. Bidan yang berada 1 sampai dengan 2 tingkat di atas atau 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Dan pada pasal 11, penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ditetapkan sebagai berikut, yaitu pertama, bidan yang melaksanakan kegiatan bidan 1 tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% dari angka kredit setiap butir kegiatan. Dan yang kedua, bidan yang melaksanakan kegiatan bidan 1 atau 2 tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Untuk selanjutnya, yang bab 5 mengatur tentang pengangkatan dalam jabatan. Pada bagian pertama, pada bagian ke-1 yang umum, pada pasal 12, pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam jabatan fungsional bidan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional bidan dilakukan melalui pengangkatan yaitu melalui 3. Pertama, perpindahan dari jabatan lain dan promosi. Sesuai dengan pasal yang ke-14, pengangkatan dalam jabatan fungsional bidan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pada bagian kedua, tentang pengangkatan pertama, pada pasal 15 ayat 1, pengangkatan dalam jabatan fungsional bidan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A harus memenuhi persyaratan, yaitu harus berstatus PNS, memiliki integrasi dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah diploma 3 kebidanan bagi jabatan fungsional bidan kategori keterampilan, berijazah pendidikan profesi bidan bagi jabatan fungsional bidan kategori keahlian, memiliki
surat tanda registrasi bidan, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina, dan nilai kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. Pengangkatan jabatan fungsional bidan kategori keahlian dapat dipenuhi dari kualifikasi pendidikan D4 kebidanan sampai dengan tahun kelulusan 2021. Ayat 3, pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional bidan dari calon PNS. Ayat 4, calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional bidan. Ayat 5, PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 3 tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidan. Ayat 6, bidan yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atas. Ayat 7, bidan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kenaikan pangkat atau jenjang sampai dengan jenjang ahli muda. Dan pada ayat ke-8, angka kredit untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bidan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional bidan. Oke, sekian dulu belajar bareng kita kali ini. Lanjut ke bagian yang ketiga ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.